Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, inilah pembangunan rumah yang ada di Cikas lokasinya. Sudah sampai tahap ini, dan sekarang kita mau update lagi untuk Anda semuanya. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, sekarang datang arsitek dari rumah ini, dari Rerupa Arsitektur. Ini namanya adalah Agusta Mahardika. Nanti dia akan menjelaskan konsep-konsep desain dan beberapa hal yang lain, dan tetap didampingin sama Tuslam sebagai pelaksana. Gitu ya, Slam ya. Waktu itu kita sudah update soal nyambung ngecor segala macam gitu ya. Kita mau bicarakan dulu dari sisi arsitektur rumah ini. Nah, yang pertama tolong dijelaskan ini Paman Agusta, konsep desainnya ini apa sih sebenarnya? Pertama-tama terima kasih kepercayaannya untuk Paman Keko sudah mempercayakan desain rumahnya kepada kami. Ya, kebetulan memang sebelumnya kita sempat kenal sama-sama di dunia koi juga begitu. Jadi kenapa mungkin Paman Keko mau mempercayakan rumah ini kepada kami juga karena kami paham tentang koi juga begitu, karena kan di rumah ini akan ada kolam koinya. Betul. Kalau arsitek yang lain saya takutnya nggak terlalu paham, ntar nggak nyambung gitu loh. Gitu. Iya. Rumahnya bagus, kolamnya nggak terpikirkan. Iya. Gitu. Kebanyakan ya gitu. Ya. Kebanyakan gitu ya. Udah ya gitu saya. Nah, ini Tuslam sebagai pelaksana kan juga punya pengalaman yang nggak baik. Kolamnya ya pokoknya asal gitu ya. Asal-asalan, kebanyakan malah nyebokin. Oke. Konsep jadi, secara keseluruhan gimana? Jadi memang awal kali kami diajak ke sini oleh Paman Keko, memang kami diperlihatkan lahan yang ada itu memang kenapa beliau jatuh hati dengan lahan ini adalah karena sudah banyak pohon-pohon yang besar di sini. Jadi semuanya adalah pohon rambutan ya. Iya. Rambutan. Saya sih bukan Pak, saya memotong pembicaranya. Oh ya. Ini bukan pohon rambutan. Apa? Pohon mas. Oh. Kalau pohon rambutan masih boleh ditebang, Pak. Oh iya. Itu. Ya. Karena ada pohon yang menarik dengan bentuk batang-batang yang ya itu tadi seperti kayak bonsai gitu, meliuk-liuk, makanya kemudian Paman suka, akhirnya dibeli lahan ini. Dan kemudian tor kepada kami adalah pohon sebisa mungkin jangan ditebang gitu. Ya. Jadi di mana yang masih bisa untuk dipertahankan gitu. Jadi bagian dari rumahnya. Maka kemudian desain dari rumahnya nggak juga melulu kotak lurus gitu, kemudian polosan gitu. Jadi kemudian denah dari rumah ini terbentuk dari pohon-pohon yang ada itu gitu. Jadi di bagian misalnya di bagian teras depan rumah itu nanti ada pohon yang menyembul di atapnya gitu. Ya, nembus dak ya. Nembus dak gitu ya. Kemudian juga di kamarnya Paman sendiri nanti akan ada kamar mandi yang kemudian di sebelahnya itu ada pohon besarnya juga gitu. Itu dulu pas dalam desainnya kita nggak boleh motong itu, jadi kita agak belokkan di bagian denahnya seperti itu. Jadi memang intinya adalah pohon ini memang benar-benar jadi bagian rumahnya gitu. Jadi nggak hanya gimmick ditanam bahwa memang rumahnya itu mengikuti pohon yang sudah ada gitu. Iya. Jadi bukan pohon yang mengikuti rumah, tapi rumah yang mengikuti pohon gitu. Iya. Dan sebagai hasilnya mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Ini padahal belum jadi rumahnya, kita ada di lantai 2, tapi rasanya nyaman sekali gitu. Iya. Ini belum jadi tapi nongkrong di sini udah enak banget kan. Iya, ini area ini nanti ini balkon nih. Ya, balkon dan ini memang akan ada pohonnya kayak begini gitu ya. Ya, pohon itu kalau saya ya pohon segini gede. Ini bukan perlu belasan tahun untuk jadi segini. Ya, sedangkan Anda kalau mau motong pohon sih 1-2 jam bersih semuanya. Gampang banget gitu ya, tapi menumbuhkan pohon segede ini perlu waktu yang lama, jadi harus dipelihara gitu. Dan kita jadikan dan jadi bagian hidup gitu ya. Dan secara teori memang pohon itu secara fisika memang akan menurunkan suhu di sekitarnya dan juga nambah oksigen, jadi memang rumah akan tambah lebih nyaman, lebih gitu. Seger lah ya. Lebih segar. Nah, selain dulu ada permintaan menjaga pohon yang ada, ya karena Paman Keko sendiri seperti sudah diketahui adalah hobinya adalah koi gitu. Koi itu menjadi bagian dari hidupnya dan juga bagian dari rumah ini gitu. Nah, makanya kemudian
rumah ini seakan-akan dikelilingi kolam koi gitu. Ya. Jadi di sisi sebelah selatan ada kolam koi memanjang, kemudian di depan rumah entrance masuk juga ada kolam koi, kemudian di belakang ada kolam koi, di samping kamar tidurnya, jadi muter-muter rumah ketemu koi terus. Iya, jadi sampai ke kamar pun nanti masih ngelihat koi. Ya, Ya sebenarnya bukan cuman koi sih, ambience air. Oh betul. Ya, ambience air itu kan nanti nembus masuk ke dalam rumah kayak gitu, suasananya udah beda juga gitu. Pada saat mendesain rumah ini apalagi tantangan dan yang lainnya gimana tuh? Ya, tantangannya memang di rumah ini satu, kita itu harus tadi memikirkan posisi pohon, kemudian dikompromikan dengan kebutuhan dari si pengguna gitu. Nah, kemudian juga kolam ini juga jadi tantangan juga gitu. Memang di sini kami yang cuman memberi space saja gitu. Nanti detailingnya tetap ke Pak Mankeko karena kan lebih kompeten lah. Tapi memang dalam memberikan space itu kami juga harus memperhitungkan ruang pompa mau ditaruh di mana, kemudian listrik taruh di mana, kemudian kedalaman kolam mau berapa, itu segala macam itu jadi tantangan juga. Kalau untuk desain ini kan lebih ke modern tropis begitu, modern tropis. Kemudian dengan aksen di luarnya pakai bata terakota seperti itu, yang kebetulan kami pun juga suka begitu. Jadi untuk proses desainnya sih cukup menyenangkan kalau kami bilang, bukan tantangan begitu. Ya. Saya senang juga kok ini konsep fasadnya gitu, itu asik juga lah. Ya nanti pokoknya kalau udah jadi ya Pak, udah pasti semuanya akan diupdate lagi lah gitu ya. Secara keseluruhan desain itu ada referensi khusus gitu? Referensi khususnya adalah kita pengen ngambil konsep yaitu tadi modern tropis begitu ya. Karena di tempat kita di Indonesia hujan panas tinggi gitu ya. Hujannya sering gitu, kemudian panasnya juga cukup panas gitu. Makanya kita mengambil bentuk atap seperti atap rumah kampung gitu. Jadi atap pelana dua sisi gitu. Tapi bentuk itu kita transformasikan supaya lebih kekinian lah begitu. Makanya kan kemudian atapnya kita buat tinggi, miringnya 45 derajat. Kemudian material-materialnya juga kita sesuaikan gitu. Dengan ada kayu, kemudian ada bata expose, kemudian juga ada beton expose gitu, dan juga dengan kaca-kaca gitu. Jadi tetap kekinian begitu. Tropis modern lah ya. Gitu. Modern tropical gitu ya. Dan kita mengambil bentuk rumah kampung gitu sebetulnya. Karena kan kalau misalnya dilihat kan sebetulnya kita juga berada di lingkungan bukan perumahan gitu ya. Betul. Jadi ya harapannya bisa masuk juga ke lingkungan sekitar. Ya. BSFL Oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Well Grow, produk lokal dengan riset ilmiah. Ya, kedatangan arsitek ke sini ketemu sama pelaksana itu karena memang di lapangan pada saat pelaksananya ada sedikit-sedikit pergeseran gitu kan ya, menyesuaikan dengan keadaan gitu. Paling esensial tadi apa aja gitu yang didiskusikan? Tadi mungkin sedikit perubahan terkait posisi tangga gitu. Posisi tangga tadi, kemudian ada kita tadi diskusi agak lama mengenai posisi tandon air gitu, karena kolam Pak Mankeko besar, pastinya butuh tandon yang cukup besar juga gitu. Itu mau diletakkan di mana gitu. Kemudian juga kita tadi juga diskusi mengenai pipa talang gitu. Nah, mungkin kalau untuk orang awam pipa talang ya sudah kita biarkan saja kelihatan di luar, taruh di mana saja nggak masalah. Cuman kan kalau kita sebagai arsitek, posisi pipa itu juga harus diperhitungkan gitu, karena kan kaitannya dengan estetika gitu. Jadi kami sebagai arsitek hal-hal sekecil itu pun kami pikirkan gitu. Jadi supaya ketika besok dihuni oleh Pak Mankeko juga selain nyaman juga tampilannya estetis. Ya itulah sebabnya kita pakai arsitek lah. Gitu. Nggak digambar sendiri, nanti jadinya ruwet malahan. Gitu. Kalau digambar sendiri itu pas digambar ngerasa sudah nyaman, begitu dilaksanakan malah baru ketahuan loh ini kok terlalu kecil, gedein.
yang sana terlalu gede, kecilin, nggak selesai-selesai. Dan jadinya udah nggak karu-karuan. Begitu juga dengan kolam. Gara-gara geser, Ya. jadinya Semuanya kan geser. waktunya kan mulur. Ya. Nah, belum lagi waktu dan biaya. Kolam gitu juga. Ya, kolam gitu juga. Mungkin para pemerintah mungkin merasa bisa bikin kolamnya sendiri gitu ya. Mungkin bentuknya kotak-kotak biasa gitu. Cuman kan pemipaan gitu. Mungkin kan Paman Keko Iya. lebih tahu pengalamannya ya. Ya, Pipa itu harus dipikirkan gitu kan. Betul. Nomor satu itu. Nomor satu gitu loh. Kalau kita bikin kolam sendiri, Ya, kadang ya. oke lah bisa merasa. Cuman kan kemudian di kemudian hari maintenance-nya, kemudian Iya. ada kerusakan kolam gitu-gitulah. Itu. Serahkan Ya. pada ahlinya ya, Dik. Iyalah, ya ahli mendesain rumah ya arsitek gitu. Ahli kolam. Arsitek tapi kita sama-sama seneng koi dan dia juga hobi ngebreed juga. Gitu. Kecil-kecilan lah. Iya, tapi kan hobi ngebreed juga. Seneng ojiba juga. Oh iya. Seneng bikin ojiba juga dia. Walaupun nggak pernah jadi bagus. Yang penting seneng. Iya betul. Ya nggak apa-apa lah. Kita breed for fun lah. Ya, Tapi asik aja gitu. Sekarang Anda sebagai arsitek dari rumah ini, your favorite spot dari rumah ini ada di mana kira-kira? Lantai 1, lantai 2, atau di mana? Untuk favorite spot ada beberapa sih kalau dari kami gitu ya. Kalau yang pertama pasti dari muka rumah gitu ya. Karena dari Oke, muka fasadnya rumah, dari depan ya. Oke. Karena dari muka rumah itu fasad depan mungkin Pak Man juga sudah dulu ingat juga ketika kita ngobrolkan desain depan rumah gimana nanti ada kanopi daknya juga bentuknya harus tetap dipertahankan segala macam. Jadi Ya, itu satu. Yang kedua adalah ruang livingnya gitu. Living roomnya. Oke. Karena di situ full kaca yang kemudian bersebelahan dengan kolam koi gitu. Jadi untuk menikmati. Ya. Dan kemudian mungkin di atas ya. Ya, kayaknya memang akan jadi asik ya di sini ya. Nongkrong-nongkrong. Kalau Paman sendiri yang paling suka spotnya di mana nih? Kalau saya nanti di filter kolam yang di antara 2 kolam. Oh. Di samping sana ya. Karena ya paling dekat sama kolam. Buat barbecue di situ nanti ya. Ya ini barbeque bisa di mana aja dan Oh, di atas ya. ini bisa barbeque, mungkin di bawah sana gitu ya. Itu akan jadi spot favorit saya. Yang kedua master bedroom. Master bedroom ya. Gue seneng tidur soalnya. Saya ngebayangin aja saya tidur tapi lihat koi. Iya, di sananya kaca ada koi gitu. Nggak mau keluar kamar nanti. Tidur terus. Kalau Susam kira-kira area yang paling asik di mana nanti? Malah di balkon, Pak. Oh di balkon ya. Balkon. Bisa bal-balan di sini Islam. Bisa buat main bersepeda ini ya. Ya dari depan ke belakang ini nyambung semua. Kalau pohon rambutan ini lagi Berbuah. berbuah kan bisa langsung metik gitu. Benar. Ya. Oke. Ya masing-masing akan punya spot favoritnya sendiri-sendiri. Nggak tahu nanti kalau Bude spot favoritnya di mana. Paling di kamar tidur juga. Ya, kita lebih banyak kan di kamar tidur. Ya, begitulah tadi obrolan sama arsitek kita, Agusta Mahardika dari Rerupa Arsitektur. Linknya saya cantumkan nanti di deskripsi. Ya, dan juga Tuslam sebagai pelaksana. Maman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.